Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dusgaisna Evariani dari kelas 2024I dengan NIM 068. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembangkit listrik tenaga uap. Dimulai dari apa itu pembangkit listrik tenaga uap? Pembangkit listrik tenaga uap sendiri adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Untuk utama dari pembangkit listrik ini sendiri yaitu generator yang seporos dengan turbin dan digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas maupun kering. Pembangkit listrik ini menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama bahan bakar yang digunakan yaitu ada batu bara dan minyak bakar seperti MFO untuk startup awal. Lanjut ke komponen yang ada di PLTU. Yang pertama yaitu boiler atau ketel uap. Jadi boiler ini tuh berfungsi untuk memanaskan air, lalu nanti akan berubah menjadi uap. Terus ada turbin uap yang fungsinya sendiri itu untuk mengubah energi panas yang sudah dipanaskan dari boiler tadi menjadi energi mekanik. Lalu ada generator yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik di dalam turbin tadi menjadi energi listrik. Dan ada kondenser yang berfungsi untuk mendinginkan uap bekas menjadi air kembali. Lalu selanjutnya ada pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air dari kondensor ke boiler. Lalu di sini ada cara kerja PLTU. Yang pertama yaitu pemanasan air pada boiler. Jadi boiler tadi kan berfungsi untuk memanaskan air menjadi uap. Air yang dimanaskan di dalam boiler sendiri ataupun ketel uap itu menggunakan bahan bakar yang tadi disebutkan seperti misalnya batu bara, minyak bumi maupun gas alam. Lalu uap tersebut memutar di dalam turbin. Nah, uap panas yang bertekanan tinggi kemudian diarahkan ke turbin uap menyebabkan sudu-sudu turbin berputar. Nah, disitulah energi panas uap itu diubah menjadi energi mekanik. Lalu turbin menggerakkan generator. Poros turbin dihubungkan ke generator listrik. Nah, saat turbin tersebut berputar, generator mengubah energi mekanik tadi menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Selanjutnya, pendinginan. Nah, di dalam pendinginan ini siklus berulang setelah keluar dari turbin. Uap menjadi uap tekanan rendah, lalu didinginkan di kondensor agar berubah kembali menjadi air. Air ini kemudian dipompa kembali ke boiler, membentuk siklus tertutup yang berulang. Proses ini disebut siklus Rankine. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis PLTU yang berdasarkan bahan bakarnya. Yang pertama yaitu PLTU batubara. PLTU batubara sendiri tentu saja menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Ini adalah jenis PLTU yang paling umum digunakan, terutama di negara-negara dengan cadangan batubara yang besar. Lalu ada PLTU gas yang menggunakan gas alam, dan PLTU ini lebih bersih dibandingkan PLTU batubara dengan emisi CO2 yang lebih rendah. Lalu ada PLTU minyak yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Ini umumnya digunakan di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas ke sumber bahan bakar lain. Lalu ada PLTU kombinasi. PLTU ini menggabungkan beberapa jenis bahan bakar untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Contohnya yaitu PLTU yang menggunakan gas dan batu bara secara bersamaan. Kita next ke kelebihan PLTU. Dibandingkan dengan pembangkit listrik lain, biaya bahan bakar yang digunakan itu tidak terlalu tinggi dan juga usia pakai PLTU ini relatif lama, apalagi jika dirawat dan diperbarui secara berkala. Nah, teknologi yang digunakan juga sudah dalam fase mature sehingga cukup ramah lingkungan. PLTU sendiri juga mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu biaya investasi awal PLTU itu cukup tinggi sehingga perlu dana yang besar jika ingin memulainya.
Meskipun PLTU itu ramah lingkungan, namun emisi karbon yang dihasilkan tidak kalah tinggi. Jadi, jika berlebih, itu bisa menjadikan kualitas udara memburuk. Lalu menggunakan bahan bakar yang belum terbarukan, bisa kemungkinan habis juga untuk masa depan nanti. Nah, di sini ada beberapa teknologi terbaru dalam pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertama yaitu teknologi superkritikal dan ultra superkritikal. Nah, teknologi ini memungkinkan penggunaan tekanan dan suhu yang lebih tinggi dalam proses pembangkitan uap yang dapat meningkatkan efisiensi pembangkit hingga 45% atau lebih. Lalu ada penggunaan biomasa. Beberapa PLTU mulai mengintegrasikan biomasa sebagai bahan bakar tambahan. Ini juga dapat mengurangi emisi karbon dan membantu mengelola limbah organik. Lalu ada sistem penyimpanan energi. Mengintegrasikan sistem penyimpanan energi dengan PLTU dapat membantu mengatasi fluktuasi dalam pasokan listrik dan meningkatkan stabilitas jaringan. Kalau ada pengolahan gas buang, teknologi baru dalam pengolahan gas buang dapat membantu mengurangi emisi polutan termasuk sulfur dioksida, SO2, dan nitron dioksida atau NOx, digitalisasi dan IoT. Pemanfaatan teknologi digital dengan Internet of Things atau IoT dalam pemantauan dan pengelolaan operasional dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi downtime. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU telah memainkan peran penting dalam penyediaan energi listrik di seluruh dunia termasuk Indonesia. Meskipun ada tantangan yang dihadapi seperti dampak lingkungan dan biaya operasional, teknologi terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif dari PLTU. Dengan pendekatan yang tepat dan integrasi dengan sumber energi terbaru lainnya, PLTU dapat berkontribusi pada transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Penting bagi pemerintah, industri, dan masyarakat untuk bekerjasama dalam mengelola tantangan ini dan memastikan bahwa PLTU tetap menjadi bagian dari solusi energi yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan inovasi dan juga kesadaran lingkungan, PLTU dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi global dan menjaga kelestarian lingkungan. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.